Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Jamaah yang dimuliakan Allah, bersyukur pada kesempatan pagi ini kita dimudahkan Allah untuk bisa duduk dari taman-taman surga di mana majelis ilmu adalah bagian dari taman-taman surga. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika ada kawan-kawan kita, saudara-saudara kita yang pada kesempatan kali ini belum bisa hadir atau karena sebab yang lain. Ada pula yang ingin hadir, mungkin dia sakit atau kemudian dia sedang safar. Ada pula yang tidak punya kesempatan waktu. Saya keluar rumah, saya melihat ada orang yang sudah sibuk bekerja, tapi kita dimudahkan Allah punya waktu sehingga bisa ke sini. Maka setiap selesai sholat, Allah senantiasa mengingatkan kepada kita untuk membaca zikir. Zikir mengingat Allah Subhanahu wa taala bahwa ini adalah nikmat, karunia, rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La haula wala quwata illa billah. Jadi ini mengingatkan kita terus setiap hari 5 kali. Bangun tidur, di tengah aktivitas kita bangun tidur sholat subuh, tengah aktivitas kita sholat zuhur, di akhir aktivitas kita sholat asar, di sela-sela istirahat kita sholat maghrib, ketika mau tidur sholat isya. Kita baca itu, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, la haula wala quwata illa billah, dan seterusnya. Baik, kita akan melanjutkan kembali pembahasan fikih jenazah. Kita masih di muqaddimah yaitu pada poin B setelah meninggal dunia. Jadi apa yang disunnahkan terhadap orang yang melihat saudaranya atau kerabatnya meninggal dunia. Maka kemarin sudah kita bahas: satu, memejamkan kedua mata mayit jika terbuka dan mendoakan yang baik. Yang kedua, menutupi seluruh tubuh mayit dengan kain. Ini tujuannya untuk menghindari pemandangan-pemandangan yang tidak baik. Lalu yang ketiga, segera melakukan pengurusan jenazah. Kita masuk kepada poin yang keempat. Poin keempat. Segera melunasi hutang-hutangnya. Maksudnya hutang mayit ini, hutang orang yang meninggal dunia. Kita akan bahas poin ini. Segera melunasi hutang-hutang si mayit, orang yang telah meninggal dunia. Jadi yang tadi sudah menutup matanya, kemudian ditutup dengan kain, segera dilakukan pengurusan jenazah. Nah, yang paling penting di antara apa yang disunnahkan oleh Nabi SAW ialah melunasi hutang-hutang si mayit. Ini poin sangat penting sekali. Dan ini banyak pelajaran hidup dari manusia-manusia yang ada di sekeliling kita. Maka ini menjadi ibrah bagi kita
yang hadir pada kesempatan kali ini. Dari mana kita mengambil harta untuk bisa melunasi hutang-hutangnya? Yang dimaksud hutang di sini adalah yang terkait dengan hak adami, yang terkait dengan manusia, bukan terkait dengan Allah Subhanahu wa taala yang dititik beratkan di sini. Karena hak kita sebagai hamba itu ada dua, hak sesama manusia dan hak terhadap Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb, sebagai Khalik. Hutang yang di sini yang dimaksud adalah hutang terhadap sesama manusia. Hutang menduan patang lembar itu hutang itu. Ingat, hati-hati. Pelunasan hutang ini diambil dari harta si mayit. Itu asalnya. Artinya apa? Di sini ada motivasi bagi kita untuk tetap, terutama masa muda. Masa muda adalah masa jaya, masa untuk bekerja. Kumpulkan harta sebanyak-banyaknya, harta yang halal. Karena akan tiba masanya kita memiliki kebutuhan yang banyak setelah menikah, setelah punya anak. Ada saja kebutuhan itu. Nah, kalau kita memiliki harta yang lapang, maka itu adalah sebuah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, andai kemudian dia mati, meninggalkan sebuah tanggungan terhadap orang lain, mungkin saudaranya, mungkin temannya, mungkin tetangganya, maka kita punya cadangan, artinya cadangan untuk melunasi sangkut paut itu. Nah, ini diambil dari harta si mayit. Tidak boleh melunasi hutang dengan meminjam kepada orang lain. Ini kan sedang terjadi kondisi di mana ada sebuah sistem yang dia terjebak dalam kondisi ini. Nah, biasanya sistem ribawi itu ya, sistem ribawi. Karena terlilit hutang, tapi dia sudah jatuh tempo. Akhirnya untuk membayar hutang dia harus berhutang. Hati-hati makanya tentang masalah hutang ini. Namun jika tidak meninggalkan harta sama sekali, anaknya 4, dia ayah, meninggalkan istri, anaknya 4, nggak punya sawah, nggak punya tabungan, nggak punya toko, sama sekali nggak punya peninggalan harta, maka boleh bagi orang lain, baik kerabatnya, anaknya, pamannya, saudaranya dan semacamnya untuk melunasi hutangnya. Boleh, nanti ada hadisnya ya. Bahkan nanti ada keutamaan di dalamnya. Nah, masalah hutang piutang ini harus segera diselesaikan ya, biasanya kalau ada orang meninggal dunia, ini sudah menjadi adat kebiasaan kita, dari kerabatnya itu mengingatkan sebelum dibawa untuk dikuburkan, biasanya diingatkan, perwakilan dari pihak keluarganya. Jadi disampaikan kepada yang hadir, siapa yang punya sangkut paut dengan si fulan, si mayit, maka hubungi keluarganya. Kenapa? Karena memang di sini ada beberapa ancaman yang tidak boleh kita sepelekan. Yang pertama, Rasulullah SAW bersabda, dari ini diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ini belum ketulis di sini. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Nafsul mu'min," jiwa seorang mukmin, orang beriman. Jadi di sini khusus terkait hanya orang-orang beriman saja. Jiwa orang beriman mu'allaqatun, terikat. Allaqa artinya menempel, terikat, bidainihi dengan hutangnya, hatta yuqda anhu, sampai hutang itu dilunasi. Sampai hutang itu dilunasi. Di sini disebutkan ya. Sebentar. Ini yang ringkasannya ya.
Ada nggak di sini, Mas? Ini ringkasannya nih. Kita pakai yang lebih ini. Ini lebih gede. Ini di sini disebutkan. Ini sudah di revisi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda anhu." Jiwa seorang mukmin terikat dengan hutangnya sampai hutang itu dilunasi. Apa makna jiwa itu terikat dengan hutangnya? Ini ada beberapa penjelasan dari para ulama. Jadi ini bukan pendapat saya. Saya nggak bisa berpendapat sendiri ya. Saya hanya menukil. Ini amanah ilmiah. Yang pertama, jiwa seorang mukmin akan disiksa karena hutangnya hingga hutang itu dibayarkan. Itu makna yang pertama. Ini disebutkan di Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab. Imam An-Nawawi menjelaskan dua makna itu. Jadi jiwanya itu terikat dengan hutangnya, maksudnya apa? Maksudnya yang pertama adalah jiwa seorang mukmin akan disiksa karena hutangnya hingga hutang itu dibayarkan. Jadi gara-gara hutang itu ruh atau jiwanya itu disiksa ya, sebagai apa ya? Sebagai ya sebuah imbalan untuk dia karena dia meninggalkan hutang. Bermudah-mudahan untuk tidak menyelesaikan sangkut pautnya dengan orang lain. Itu yang pertama. Jadi jiwanya itu betul-betul disiksa. Betul-betul disiksa. Yang kedua, jiwanya dituntut untuk melunasi hutang dan tertahan dari kedudukan yang mulia hingga hutang itu dilunasi. Jadi maknanya bukan jiwanya itu disiksa. Jadi kalau tangan ini dipukul, jadi seperti dipukul benar. Artinya bukan seperti itu. Ini makna yang dua. Makna yang pertama disiksa, misalkan dia dipukul, sakit. Tapi yang dimaksud pada poin yang kedua bukan itu. Disiksa di sini bukan dipukul, bukan dihukum dan seterusnya, bukan. Tapi dia tertahan dari kedudukannya yang mulia. Dia seorang mukmin, ahli ibadah, ahli saum, ahli tahajud, suka membantu orang lain, tapi ternyata diam-diam utangnya akeh, Pak. Orang lain dia melihatnya adalah dia orang yang baik, orang yang soleh, ahli Quran, suka membaca Quran, tapi ternyata di belakangnya dia memiliki hutang yang banyak, pinjam ke sana, pinjam ke sini, pinjam ke sana, pinjam ke sini, ke tetangga, ke kerabatnya, sampai kemudian tiba-tiba mati, belum sempat bayar hutang, tiba-tiba meninggal dunia. Hati-hati ini, tiba-tiba dia meninggal dunia, maka jiwanya, dia punya amal soleh yang banyak, tapi tiba-tiba kemudian dia meninggal dunia memiliki hutang, maka jiwanya itu tertahan dari mendapatkan kedudukan yang mulia gara-gara hutang itu. Dia ahli sedekah, dia ahli saum, dia ahli baca Quran, tapi kemudian yang seharusnya dia mendapatkan kedudukan karena sebab amal sholat tersebut, sholatnya, kemudian baca Qurannya, zikirnya, membantu orang lainnya, dia tertahan gara-gara sebab hutang itu. Itu makna yang kedua. Jadi bukan disiksa, ruhnya tidak disiksa, tapi ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan kedudukan yang mulia itu. Terlebih jika hutang itu dilunasi setelah wafatnya atau berwasiat agar dilunasi, ini adalah makna yang dipilih. Jadi kan ini maksudnya seperti apa? Jadi gini, nafsul mu'min mu'allaqatun bidaini hatta yuqda anhu. Jiwa seorang mukmin itu kan tertahan
Nah, sebelum dikuburkan biasanya itu kan ada pihak perwakilan dari keluarganya, dia meminta kepada yang hadir ataupun menyampaikan yang hadir kepada yang tidak hadir, siapa yang memiliki sangkut paut, punya urusan hutang piutang, sampaikan kepada pihak keluarganya untuk dibayarkan. Artinya ketika mati misalkan si mayit ini belum membayar hutang, dia punya hutang tapi belum dibayarkan, lalu si mayit ini, yang namanya hutang kan biasanya jangan sampailah istri tahu, jangan sampai anak tahu gitu kan. Nah, suami misalkan dia minjem, tapi istri anak nggak tahu. Tiba-tiba dia mati, belum sempat sampaikan kepada istrinya, belum sempat sampaikan kepada anaknya. Yang tahu siapa? Sing disili, sing ngerti. Nah, akhirnya datang. Nah, jarak antara dia sampai hutang itu dilunasi, itulah dia akan tertahan dari mendapatkan kedudukan yang mulia. Bagaimana kalau kemudian setelah itu anaknya datang nih, orang yang menjamin, kemudian dia pinjam ke saya 15 juta gitu. Oh ya, langsung dibayarkan 15 juta. Maka setelah itu beres. Artinya sudah tidak tertahan lagi dia dari mendapatkan kedudukan yang mulia. Kenapa? Karena hijabnya, apa yang menghalangi dia sudah tidak ada lagi, karena sudah dilunasi. Atau dia berwasiat, dia punya harta tapi dia dulu sempat pinjam, tapi hartanya itu bukan dalam bentuk nominal uang misalkan, dalam bentuk properti misalkan, sawah, karangan, rumah, toko. Dia pinjam 20 juta. Nah, untuk cash 20 juta tidak ada. Tapi ketika mau meninggal, nah, sudah mulai ini napasnya udah mulai ini, tapi masih bisa komunikasi. Nah, nanti kalau ayah sudah tidak ada, maka saya punya hutang ke fulan 20 juta, ambilkan dari ini, dari sawah ini, jual kemudian bayarkan. Nah, itu wasiat. Maka itu tidak akan tersiksa jiwanya, tidak akan ditahan dari mendapatkan kedudukan yang mulia, karena dia dilunasi. Jadi sampai hutang itu dilunasi. Ya. Jadi saya lebih memilih pendapat yang kedua. Ya, pendapat yang kedua ini lebih masuk akal. Lebih masuk akal karena dia seorang yang beriman, dia ahli ibadah, dia orang yang percaya kepada Allah, percaya kepada Rasulullah SAW. Maka tidak layak dia ruhnya disiksa, tidak layak gara-gara hutang ruhnya disiksa. Artinya disiksa seperti secara fisik gitu, bukan, tapi dia tertahan dari mendapatkan kedudukan yang mulia. Ada pula yang memaknai bahwa nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi, tertahan terikat dengan hutangnya, jiwanya itu maksudnya adalah bahwa jiwanya itu tidak tenang. Dia berhak untuk mendapatkan nikmat di alam kubur. Dia berhak untuk mendapatkan sebuah balasan yang baik dari Allah Subhanahu wa taala di dalam alam barzahnya. Tapi jiwanya enggak tenang, Pak. Pernah enggak merasakan yang seperti ini? Punya nikmat tapi nggak tenang. Anaknya itu lulus misalkan universitas ala martabat asyarafatil ula misalkan, mumtaz ya, ranking pertama dengan IPK terbaik. Itu adalah kabar yang menggembirakan, kabar yang sangat menyenangkan. Bagaimana seorang dia akan terharu, orang tua akan terharu senang dengan prestasi yang didapatkan oleh anaknya, atau anaknya selesai setoran 30 juz, maka senang sekali. Tapi misalkan orang tuanya lagi sakit, maka kegembiraan itu tidak full, tidak plong. Atau anaknya yang lain lagi di rumah sakit misalkan, jadi ada yang tertahan di situ, nggak plong kegembiraan itu. Ini pun demikian, ada yang memaknai seperti itu. Jadi jiwanya itu dia tidak full, dia merasakan nikmat dengan baik dari Allah Subhanahu wa taala karena gara-gara dia memiliki hutang ketika telah wafatnya. Itu makna dari nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi. Artinya apa? Bahwa ini peringatan bagi kita. Jangan bermudah-mudahan untuk berhutang, meminjam.
Apakah dilarang dalam Islam? Tidak dilarang. Makanya kalau masuk bab fikih, nanti belajar fikih itu setelah kita belajar yang prinsip, yang pokok itu toharoh, babnya itu urutan, bab toharoh, kemudian bab sholat, kemudian bab puasa, bab haji dan seterusnya, sampai nanti masalah muamalah ini dibahas. Itu ada, semuanya ada pembahasan di dalam Islam. Ini peringatan bagi kita. Yang pertama adalah tidak boleh bermudah-mudahan untuk meminjam atau berhutang. Ya, jadi kalau memang cukup kebutuhan kita terpenuhi dengan apa yang kita dapatkan sehari-hari, maka cukuplah dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Hadis yang kedua, ini juga peringatan tentang bagaimana berhutang itu tidak boleh dimudah-mudahkan oleh kita. Sekalipun berhutang dibolehkan dalam Islam, tapi Islam tidak menganjurkan agar kita sering berhutang. Dari Salamah bin Al-Aqwa radhiyallahu anhu, dia berkata, utiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi janazatin. Suatu ketika ada seorang jenazah didatangkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalu, lalu mereka para sahabat bertanya, ya Nabi Allah, salli alaiha. Wahai Nabi Allah, salatilah jenazah ini. Karena Nabi kan sebagai pemimpinnya, sebagai imamnya. Ya, kalau sekarang misalkan imam masjid, salli alaiha, salatilah jenazah ini. Qala, lalu Nabi bersabda, hal taraka alaihi dainan, apakah dia meninggalkan hutang? Mereka para sahabat menjawab, na'am, iya, dia punya hutang. Nah ini ya. Jadi kalau punya hutang, kalau bisa ya jangan sendirian yang tahu ya. Harus ada orang lain yang tahu. Antisipasi. Takut tiba-tiba mati gitu, Pak. Karena banyak orang sehat tiba-tiba meninggal. Orang lagi bekerja, istirahat, habis minum tiba-tiba meninggal. Qala, lalu Nabi bersabda, hal taraka min syai'in. Ditanya lagi, apakah dia punya harta? Sawah, rumah, tabungan? Qalu la. Tidak. Kan repot ini, Pak. Ya. Wis ngutang, orang dia apa-apa maning, aduh. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sallu ala sahibikum. Salatilah jenazah sahabat kalian ini. Artinya apa? Sallu ala sahibikum. Ini perintah dari Nabi. Padahal tadi sahabat Nabi yang meminta, wahai Nabi, salatilah jenazah ini, engkau menjadi imam, kita bermakmum. Tapi Nabi justru memerintahkan sahabatnya, sallu ala sahibikum. Artinya Nabi tidak mau mensolatkan. Kenapa? Gara-gara orang tersebut, si jenazah itu, si mayit itu, dia punya hutang. Tidak ada harta yang ditinggalkan untuk melunasi hutangnya. Maka kemudian qala rajulun minal ansari, ada seseorang laki-laki dari kaum Ansor. Ada yang mengatakan dia dikenal dengan nama Abu Qatadah. Maka dia mengatakan salli alaihi. Nah, kemarin yang belajar bahasa Arab, ini sallu. Nabi nyuruh banyak orang sallu, karena wawunya itu menunjukkan jamak. Sallu, salatilah. Nah, perintah kepada banyak orang. Nah ini Abu Qatadah menyuruh kepada Nabi, meminta kepada Nabi, salli alaihi. Wahai Nabi, salatilah jenazahnya. Wa alayya dainuhu. Lalu aku yang menanggung hutangnya. Fasalla alaihi, lalu Nabi pun mensolati jenazah tersebut. Artinya boleh ada orang lain yang dia kemudian datang untuk menanggung hutang si mayit. Sekalipun tidak ada hubungan kekerabatan, maka itu boleh. Dia bukan anaknya, bukan pamannya, bukan bibinya. Lalu dia mengatakan kalau dia punya hutang, maka saya yang tanggung, saya yang akan lunasi. Itu boleh. Maka sejak itu artinya ada yang menanggungnya, artinya hutangnya lunas, maka Nabi mensolatinya.
Nah, ini peringatan. Ada yang memaknai dari hadis ini bahwa orang-orang yang dia memiliki kedudukan di tengah masyarakat sebagai tokoh, imam masjid misalkan, atau dia mufti, maka dia punya hak untuk memberikan jazr, apa namanya itu ya, memberikan semacam hukuman sebagai peringatan bagi manusia yang hidup, yang masih hidup. Kalau dia seorang mukmin meninggal punya hutang, tidak punya harta yang ditinggalkan untuk melunasi hutangnya, maka seorang tokoh mufti misalnya, dia punya hak untuk tidak mensolatinya sebagai peringatan bagi yang lain. Ini Nabi tidak mau mensolatinya, diambil dari sisi makna itu. Artinya sebagai peringatan. Kalau orang yang dia tidak memiliki harta untuk melunasi hutangnya, maka seorang tokoh di tengah masyarakat dia boleh memberikan hukuman semacam itu supaya yang masih hidup tidak bermudah-mudahan untuk seperti yang dilakukan si mayit tadi. Seperti nanti ada pembahasan tentang orang yang bunuh diri. Na'udzubillah min dzalik. Bunuh diri. Apakah boleh seorang muslim mensolatkan orang yang bunuh diri? Dia muslim, terhimpit mungkin hidupnya atau ada masalah dengan keluarganya. Sekarang ada juga yang bujang-bujang gitu ya, udah mau mati live lagi ya di Instagram, di Facebook, meninggalnya gantungnya live. Na'udzubillah min dzalik. Apakah boleh disolatkan? Nah, ada yang mengacu kepada hadis ini. Kalau dia seorang tokoh masyarakat, seorang tokoh di tengah-tengah masyarakat, imam masjid, mufti misalkan, maka tidak boleh mensolatkannya sebagai peringatan bagi yang lain. Menkapok sing urip supaya tidak ngikuti dia. Hukumannya di dunia, dia tidak didoakan oleh orang yang dianggap paling soleh, oleh orang yang baik. Ini Nabi saja tidak mau mensolatkan, artinya tidak mau mendoakan. Padahal ketika Nabi berdiri takbir Allahu Akbar, apa yang dibaca oleh Nabi di takbir yang ketiga, Allahumma gfir lahu. Nabi yang mendoakan, ya Allah ampunilah dia si mayit ini, warhamhu wa'afihi, Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Nabi yang mendoakan. Kan eman-eman banget ya Pak. Kesempatan mendapatkan doa dari Nabi SAW terhalang gara-gara hutang. Nah, ini penting sekali. Kesempatan seseorang mendapatkan doa dari seorang mufti, orang yang soleh, orang yang baik, tertahan gara-gara hutang. Itu hadis yang kedua. Ini adalah ada dua hadis yang menunjukkan agar kita tidak boleh bermudah-mudahan untuk berhutang. Sekalipun berhutang dalam Islam itu dibolehkan. Makanya ini peringatan bagi kita. Kalau tidak butuh, benar-benar butuh, maka tahan seadanya, semampu kita, seapa yang kita punya. Dan kemudian kalau kita memang mendesak dan harus berhutang, harus meminjam untuk biaya apa misalkan, atau tiba-tiba ada musibah kita nggak punya tabungan misalkan, maka ingat firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza tadayyantum, jika kalian berhutang, faktubu bidainin ila ajalin musamma faktubu. Jika kalian berhutang dengan jatuh tempo sekian hari atau sekian tahun, faktubu, maka tulis. Tidak boleh lupa ini, ditulis Pak. Ya. Sekecil apapun kalau bisa justru ditulis. Sekecil apapun. Tapi kalau itu sudah menjadi adat bahwa makna kata-kata itu bukan hutang, ya tidak perlu. Mas nyelang pulpen kan ana tintane, nyelang kan kudu dibalekna, tintanya dikembalikan Pak gitu. Tapi kan itu makna itu bukan makna hutang, itu makna meminjam yang boleh dipakai, artinya seperti itu. Jadi tidak boleh menuntut biar nyelang pulpenku tintane urung dibalekna, bukan itu ya, nggak masuk maknanya. Jadi ada sebuah kata yang dia menunjukkan kata-kata pinjam, tapi sudah menjadi lumrah
atau di tengah masyarakat menjadi uruf, kebiasaan di tengah masyarakat, bahwa makna meminjam di situ tidak perlu untuk mengembalikan, ya, tidak perlu mengembalikan. Jadi sekecil apapun kalau kita punya pinjaman maka tulis. Dan ayat ini menjadi landasan hukum yang mendasari adanya notaris. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayyantum bidainin ila ajalin musamma faktubu, di surat Al-Baqarah, ayat yang paling panjang itu, ya, baris yang pertama. Jadi notaris itu kan dia punya tugas untuk mengabadikan, ya, sebuah transaksi dia, misalkan. Apalagi kalau transaksinya besar, ratusan juta, miliaran, maka harus ada notaris, harus ada yang menyaksikan, yang menuliskan. Ini kita tidak boleh bermudah-mudahan untuk berhutang. Lalu ada sebuah hadis yang lain, ya. Nabi SAW bersabda, man akhadha amwalan nasi, siapa yang dia meminjam harta orang lain, yuridu ada'aha, lalu dia punya niatan untuk mengembalikan pinjaman itu, adallahu anhu, maka Allah akan mudahkan dia untuk mengembalikannya. Allah akan mudahkan untuk melunasinya. Jadi kalau kita terdesak, punya kebutuhan, kemudian harus meminjam, maka tidak boleh ada di dalam hati kita niatan untuk tidak mengembalikan. Bahaya itu. Tidak ada yang tahu. Yang meminjamin pun nggak tahu kalau dia punya niatan nggak mau mengembalikan. Makanya berapa banyak kasus kriminalitas terjadi gara-gara hutang. Hutang 100 juta, kemudian ditagih sekali, nggak bisa bayar, ditagih 2 kali, tidak bisa bayar, kasih tempo lagi, tidak bisa bayar. Akhirnya apa? Sampet Pak lehernya. Nah, itu banyak sekali itu berita-berita di laman internet kayak gitu, kasus-kasus kriminalitas. Salah satunya adalah gara-gara hutang. Gara-gara hutang. Yang meminjam dia tidak tahu hukum tentang hutang piutang, yang meminjamin pun tidak tahu tentang hukum hutang piutang, tentang keutamaannya, meminjamkan, memberikan kemudahan kepada orang lain. Nah, ini bahaya. Wa man akhadaha, lalu siapa yang meminjamnya, yuridu itlafaha, ingin untuk menghancurkannya, artinya tidak mau mengembalikan, atlafahullah, maka Allah akan binasakan dia. Jadi kalau kita pinjam, kita punya niat saya akan mengembalikan, nanti kalau sudah mudah, sudah ada kelapangan, maka Allah akan mudahkan dia untuk mengembalikan. Ada cerita Pak, ada cerita kawan saya sendiri, dia orang Jawa Timur, merantau ke Jakarta berpuluh-puluh tahun sampai punya anak 4-5. Apa keinginan orang yang sudah berumah tangga? Pengen punya rumah sendiri Pak. Akhirnya pinjam, ada kesempatan orang bisa meminjemin dia 70 juta. Zaman dulu 70 juta itu tahun sekitar 2005-an lah. Sekitar 2000, udah lumayan besar itu. Dapat rumah dia. Dia pinjam karena memang untuk beli rumah 70 jutaan, kurang lebih sekitar itu. Berpuluh-puluh, kemudian 2005 sampai sekarang 2000, kemarin 2019 atau 18 ya. Sekitar 10 tahun lebih lah. Lama, 15 tahunan. Tapi dia punya niatan untuk mengembalikan, nyicil. Jadi setiap bulan diambil dari ya dia gajian, disisakan dari gajiannya untuk nyicil bayar hutang itu. Dia punya niat. Tidak dihabiskan untuk kebutuhan sehari-hari. Harus ada yang disisihkan. Misalkan gaji 2,5 juta, 500.000 atau 200.000 untuk nyicil, mengansur, membayar hutang yang 70 juta tadi. Tiba-tiba ada Pak, kabar gembira nih, orang baik dari Qatar, dari yayasan tertentu. Dia menyampaikan siapa yang punya hutang, kebetulan Ramadan ini biasanya orang-orang muhsinin yang baik hati, yang punya harta berlebih itu dia nyari-nyari orang yang terlilit hutang misalkan, atau dia punya tanggungan hutang. Musim Ramadan musim untuk bersedekah, orang suka bersedekah. Siapa yang punya silakan. Dia punya Pak
70 juta transaksinya. Baru dibayar berapa? Dicicil 200 ribu, 300 ribu kan mungkin masih ya 65 juta atau 50 juta. Oh, nominal besar itu. Tulis 50 juta, saya punya hutang 50 juta. Kas bayar. Alhamdulillah, kan? Gak nyangka Pak, tidak ada pikiran dalam hidup dia 70 juta itu akan terlunasi dalam waktu dekat. Gak mudah itu ya. Makanya siapa yang dia punya niat baik, meminjam karena terdesak, karena kebutuhan, karena untuk kebaikan, lalu dia punya niat untuk mengembalikan. Ya, itikat baik itu ditunjukkan dengan membayar angsuran misalkan, dia tidak lari, yang misalkan pinjam ke teman. Ada teman saya, teman sekolah. Dulu di sekolahnya baik waktu SMA. Kemudian dia datang kepada kawan yang lain yang sekarang sudah sukses lah, sudah punya mobil, sudah punya, pinjam buat usaha. Kita bantu, dia kasih. Ternyata setelah pinjam lost kontak. Dihapus nomor HP-nya, Pak. Kan nggak bisa dihubungin, dia kerja nang ndi, siki nang ndi posisinya, kan bingung. Sampai ketemu akhirnya, nggak sengaja ketemu, ditagih, ya mau bayar. Habis itu nggak ketemu lagi. Dapat kabar malah dia kabur nggak tahu kemana. Ini bahaya. Nah, orang-orang yang demikian itu, siapa yang dia mengambil tapi nggak punya niatan untuk mengembalikan, Allah akan susahkan hidupnya. Allah akan susahkan hidupnya dan tidak akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Proses Allah membantunya adalah bisa jadi misalkan dia punya hutang yang tadi itu ya, usahanya berkah ya, usahanya. Sing dagang laris, untungnya besar. Kalau dia bekerja di kantor ada aja misalkan dia, atau dia kerja yang lainnya, ada aja jalan untuk dia kemudian membantu melunasi atau mengangsur dari hutangnya itu ya. Lalu kemudian ini saya sampaikan satu hadis lagi atau dua hadis tentang keutamaan menghutangi ya. Kalau tadi kan kita dari sisi orang yang meminjam, ada peringatan dari Nabi SAW supaya kita tidak bermudah-mudahan untuk meminjam meskipun itu boleh hukumnya. Ada keutamaan dari orang yang meminjam. Meminjam. Artinya apa? Ini perlu disampaikan supaya kita ketika misalkan mendapatkan kemudahan, diberikan kemudahan oleh Allah, kelapangan dalam bentuk harta, ada teman kita kesusahan, kita memang kalau memang kita luang, punya lapang, silahkan bantu dia. Kita bantu. Ini perlu disampaikan kenapa? Supaya tidak terjadi kasus kriminalitas tadi. Kita punya ilmunya. Kenapa orang dia menagih hutang, yang ditagih dia tidak mau membayar atau justru memang kesusahan terus ya, belum bisa membayar, belum dapat kemudahan, yang menagih juga butuh, akhirnya saking keselnya berkali-kali ditagih nggak keluar, orangnya yang kemudian dihabisi. Nah ini kan berbahaya. Ada dosa lain yaitu membunuh manusia, membunuh seorang mukmin. Dari Nabi SAW, Nabi SAW bersabda, man anzara mu'siran aw wada'a anhu adallahu Allahu fi dhillihi. Siapa yang dia memberikan penangguhan orang yang susah untuk membayar hutang, atau dia justru membebaskan hutang itu, maka dia akan berada di dalam naungan Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa. Tidak mudah Pak mendapatkan naungan itu. Sekarang kita duduk di sini, dingin, ada tembok. Dari atas ada atap. Nanti siang sholat zuhur, kita nyaman di sini. Kenapa? Karena ada atap, ada AC. Kita jalan, kita memakai kopiah. Yang ke sawah memakai caping tudung. Yang perempuan memakai jilbab. Tertahan kita dari terik sinarnya matahari. Tapi akan ada masa di mana tidak ada penghalang antara matahari dengan kita. Akan tiba suatu hari di mana matahari didekatkan kurang lebih 1 mil. Berapa 1 mil? Kurang lebih 1,5 kilometer. Bayangkan. Sementara kita sekarang berjarak menurut ilmu fisika 50 juta kilometer bumi dengan matahari. Kalau siang panasnya ketibakan kok. Panasnya luar biasa kalau siang itu. Kalau nggak terbiasa itu ke sawah luar biasa panasnya itu.
luar biasa. Nah, nanti itu matahari didekatkan sampai 1 mil. Makanya ada hadis yang menyebutkan sampai orang dia keringatnya itu sampai mata kakinya. Saking panasnya keringatnya itu sampai lututnya. Saking panasnya mengeluarkan keringat terus karena terik matahari sampai pusarnya. Ada yang sampai kemudian lehernya, ada yang tenggelam sendiri oleh keringatnya. Karena matahari dekat sekali. Sekarang aja kita sudah merasakan panas yang luar biasa. Maka kemudian hari itu karena tidak ada naungan, tidak ada rumah, tidak ada pohon, yang akan menjadi naungan diantaranya adalah yang 7 itu yang disebutkan dalam sebuah hadis, kemudian ditambah ini ada juga. Ada juga yang lain. Pemimpin yang adil itu yang menyebutkan 7 itu, pemimpin yang adil, imamun adil, wa rajulun qalbuhu mu'allaqatun bil masajid, seorang laki-laki yang hatinya terpaut dengan masjid. Ya, artinya orang turunan masjid baik, bukan ya, bukan tidur di masjid aja. Mu'allaqatun bil masajid. Kalau dia tidak hadir majelis ilmu rasanya berbeda kan. Kalau dia kemarin sholat berjamaah mau ke ini gimana gitu kan. Waktu saya mau pulang ke sini dari Jakarta itu ada salah satu jamaah, Pak. Salah satu jamaah. Saya pernah menyampaikan sebuah kisah yang pernah saya sampaikan di khutbah Jumat itu, ya, bahwa karena dia menjaga sholat jamaah ya, selama kurang lebih 40 tahun dia mendapatkan takbiratul ihram dari imamnya, ya, orang Afrika itu. Kemudian saya sampaikan hadisnya, keutamaan mendapatkan takbiratul ihram selama 40 hari saja, bukan 40 tahun, 40 hari, bahwa dia akan dibebaskan dari kemunafikan. Dituliskan untuknya dia dibebaskan dari api neraka. Dia tertarik, Pak. Tertarik. Akhirnya Pak, dia mencoba untuk selalu hadir setelah azan atau sebelum azan. Artinya dia harus mendapatkan takbiratul ihram imam. Ya. Pas kurang 1 pekan ini ujian datang. Nah, biasanya kan kayak gitu kalau orang mau istiqomah di awal-awal, oh luar biasa. Kita mau istiqomah nih, mau baca Quran, habisin setiap hari 1 juz. Itu kalau dibagi pagi siang ya, sholat zuhur 2,5 lembar, kemudian asar 2,5 lembar dan seterusnya 1 juz selesai. Setengah bulan berlalu. Nah, biasanya di akhir-akhir ini ada cobaan kayak gitu ya. Akhirnya 30 juz nggak selesai dalam 1 bulan. Orang ini pun demikian, tetangga waktu di sana. Nah, di akhir-akhir di injury time-nya itu dia bertanya, "Tat, ini terus terang, saya sudah hampir 25 hari tidak pernah tertinggal dari takbiratul ihram imam. Karena dengar waktu itu jenengan menyampaikan pengajian itu, menyampaikan hadis itu, saya tertarik sekali. Sudah sembuh, Pak. Tapi kemudian ini ada ujian di akhir ini. Ibu saya di kampung bukan meninggal, sedang sakit. Kemarin jatuh mau ke kamar mandi. Saya harus nganter istri gitu. Gimana ini? Apakah boleh saya ke kampung untuk safar, lalu kemudian saya sholat di tengah jalan? Ya, bukan di tengah jalan ya Pak, artinya di masjid itu di tengah-tengah jalan, mampir, boleh enggak gitu? Atau harus di masjid yang sama? Karena selama 25 hari itu saya enggak pernah kemana-mana. Saya sholatnya di masjid ini aja, di Masjid Al-Ikhlas ini. Boleh enggak? Boleh Pak, saya sampaikan boleh. Yang penting sholatnya jamaah. Nah, dia berusaha untuk menjaga sholat jamaahnya. Meskipun safar dia berusaha untuk menjaga sholat jamaahnya. Nah, tapi kemudian qadarullah dia diundur, akhirnya bisa mendapatkan yang 30 hari itu. Artinya apa? Hatinya itu ya terpaut dengan masjid. Terpaut dengan masjid. Itu tadi ya, bahwa ada beberapa seperti orang yang bersedekah, kemudian orang yang dia menjaga kehormatannya dan lain sebagainya, dan diantaranya adalah ini orang yang dia kemudian memberikan tenggat waktu kepada orang yang meminjam atau dia membebaskan utang piutang itu. Nah ini, jadi ini luar biasa keutamaannya. Man ahabba an yudhillahullahu siapa yang mau kalau Allah ingin menaungi dia pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah, fi dhillihi, dari naungannya dan naungan Allah,
falyungdir al-mu'sira aw liyadha anhu, maka beri tangguhan kepada orang yang dia masih susah untuk membayar hutang atau udah dibebaskan aja hutangnya. Hutang 1 juta ya sudah jatuh tempo nih setahun harus bayar, dia datang, Pak ini hutang 1 jutanya gimana ini, mau dibayar enggak gitu. Maaf Pak saya belum ada segitu, adanya 200.000 gimana, ya udah yang 800.000 1 tahun lagi deh saya kasih waktu. Nah itu luar biasa keutamaannya, maka dia akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau ini cuma ada 200.000 Pak gimana Pak, 800.000 saya belum punya ini, minta setahun lagi deh untuk bisa bayar. Oh nggak apa-apa Pak, udah yang 800.000 itu nggak usah dipikirkan, udah nggak ada urusan. Alhamdulillah. Nah ini kan yang suka dia ya, sudah minjamin, yang paling senang kan yang dipinjamin itu. Nah kalau utang piutang biasanya gitu. Kalau yang ngutang itu lupa, ya yang ngutangin ingat terus. Dia utang itu 500.000, utang 1 juta itu. Ya, yang ketika ditagih, kamu kan utang ke saya waktu di sini. Kapan ya? Ora kelingan. Wah, hati-hati ini. Biasanya yang ngutang itu lupa, yang ngutangin yang enggak lupa. Ada lagi satu hadis, man amdara mu'siran, maka siapa yang dia memberikan penangguhan, tambahan waktu, mengulur waktu, memberikan tempoh lagi kepada orang yang kesulitan untuk membayar hutang padahal sudah jatuh tempo, falahu bikulli yaumin shadaqah, maka setiap hari ya, qabla an yahilla dainu, sebelum hutang itu dilunasi, maka setiap hari peminjaman itu bernilai sedekah. Luar biasa kan? Hutang meminjami 1 juta, kemudian jatuh tempo selama 1 tahun, datang ke orang itu, dia punya duit cuma 200.000, saya baru bisa bayar 200.000, dan kita belum bisa mengikhlaskan untuk dia membebaskan hutangnya, belum bisa, ya harus dibayar lagi, saya tambah lagi waktu 1 tahun untuk membayar sisanya 800.000. Maka setiap hari dari sejak dia jatuh tempo pertama sampai jatuh tempo yang kedua, 800.000 itu, kalau dia tidak mengangsur, tidak mencicil ya, maka 800 itu setiap harinya seolah-olah dia akan mendapatkan pahala, seolah-olah dia sedang sedekah 800.000 setiap hari. Bayangkan ya. Setiap hari sedekah 800.000 selama setahun. Ini kan bikulli yaumin shadaqah qabla an yahilla dain. Jadi setiap hari bernilai sedekah senominal hutang itu sampai hutang itu dilunasi. Fa idza halal dain, lalu kemudian ketika jatuh tempo lagi, jatuh tempo yang pertama sudah tadi, masuk jatuh tempo yang kedua, fa'anzara, lalu dia tangguhkan lagi, dia tidak mampu lagi, kana lahu bikulli yaumin mithlahu shadaqah. Bayangkan, jatuh dari jatuh tempo pertama masuk ke jatuh tempo yang kedua, masuk tahun yang kedua, dia masih belum punya, kebutuhannya tambah banyak, 800.000 belum bisa dibayarkan Pak, gimana ini Pak? Ya udah nggak apa-apa, saya masih punya uang untuk kebutuhan saya, udah bekerja yang keras lagi dan Allah mudahkan urusan Anda. Maka di tahun yang kedua dia akan mendapatkan 2 kali lipatnya. Kalau tadi 800.000 setiap hari nilai sedekahnya, di tahun yang kedua menjadi 1.600.000 Pak. Itu bayangkan. Ini keutamaannya ya. Jadi ini motivasi untuk orang yang dimudahkan oleh Allah dari sisi harta. Ketika dia meminjamkan orang lain, maka ketika ada orang yang dia belum bisa melunasi, berilah dia penangguhan waktu. Karena pahalanya besar. Carilah pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ini pinjam meminjam, bukan jual beli. Tidak boleh ada nilai tambah di situ. Artinya apa? Pinjam meminjam, yang dicari adalah nilai pahala. Ketika Anda meminjamkan sebuah uang, meminjamkan sebuah benda, maka yang dicari adalah nilai pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan jual beli. Kalau jual beli yang dicari adalah keuntungan, maka kita mau mengambil keuntungan berapa silahkan. Tapi kalau meminjamkan sesuatu, yang kita cari adalah pahala dari Allah Subhanahu wa taala. 12 menit. Ya, sampai sini tentang masalah
hutang piutang. Jadi kalau sudah meninggal dunia, kita sebagai anaknya, kita sebagai mungkin pamannya, maka segera kita harus punya untuk menanggung. Jadi kalau misalkan hartanya nggak banyak, ya siap-siap barengan gitu, barengan. Untuk kalau misalkan orang tua dia punya hutang, ada orang datang tetangganya ngaku kalau dia punya tanggungan ya, kalau dia punya pernah ngutangin gitu misalkan. Nah ini kita harus siap-siap sebagai kerabatnya, sebagai saudaranya untuk melunasinya, untuk membantu si mayit agar dia tidak tertahan dari mendapatkan nikmat dengan sempurna dari Allah Subhanahu wa taala di alam barzah, di alam kubur. Yang kedua, ya, dari poin yang ini bahwa ketika kita berhutang tulis, kalau tidak ditulis sampaikan. Kalau tidak disampaikan, maka cari orang untuk menjadi saksi. Ya, jadi bukan hanya orang yang kita pinjamin saja, ya, tapi harus ada orang lain yang menjadi saksi atau ditulis. Kalau nominalnya besar ditulis saksi A, saksi B, saksi 1, saksi 2, supaya kalau kita meninggal kuat itu, klaimnya itu kuat. Ya. Jadi bukan sekedar ada orang datang dia punya hutang tuh harus bayar gitu, enggak. Jadi tidak dimanfaatkan momen ini ya. Tidak dimanfaatkan momen tersebut. Kan sayang udah orang tua meninggal, misalkan ayah meninggal, lalu dia menyampaikan kepada yang hadir, siapa yang punya sangkut paut dengan si fulan, dengan si mayit, dengan ayah saya, maka saya akan datang untuk menyampaikan. Jadi dia datang saja tanpa membawa bukti. Dulu dia punya hutang 5 juta. Lumayan Pak, 5 juta kan sayang, dimanfaatkan momen ini. Makanya harus betul-betul ditulis kalau bisa, atau hitam di atas putih. Yang kelima, segera menunaikan wasiatnya. Nah ini penting ya. Jadi kalau sudah ada tanda-tanda ya, angka kematian dalam diri kita, jangan lupa berwasiat. Jangan lupa berwasiat ya. Wasiatnya itu bisa wasiat harta, bisa pula terpakai itu wasiat masalah pengurusan jenazah ya. Pengurusan jenazah. Ada waktu itu saya tetangga Pak Haji di depan rumah ya. Jadi tetangganya meninggal, istrinya dari jamaah meninggal. Kemudian saya diminta untuk mengurus dari A sampai Z, dari A sampai selesai untuk mengurus jenazahnya, prosesinya, supaya tidak tercampur baur ya dengan hal-hal, karena biasanya kan banyak omongan dari sana dari sini, ini gila gitu kan kalau ngurusin jenazah Pak, banyak suara gitu. Tapi kalau ada yang mimpin, nah sudah urusan ini udah dipasrahkan ke dia, nggak ada yang lain intervensi, nggak ada gitu, nggak ada Pak. Waktu itu saya dipasrahin itu malam-malam, saya udah pulang, ya, sudah ngelayat malam, terus balik lagi anaknya, terus minta sama mantan takmir mesinnya, minta Pak Ustadz monggo dibantu untuk prosesinya sampai selesai. Nah, akhirnya diurus dari memandikan, kemudian menyampaikan untuk ya ketika mau dibawa sampai di pekuburan selesai. Baru ngubur, selesai ngubur Pak, yang samping rumahnya persis dari yang meninggal ini Pak Hajinya, dia Pak Ustadz nanti kalau saya meninggal mohon diurus seperti itu. Alhamdulillah saya suka seperti itu, ini yang saya maksud itu, minta seperti itu. Jadi tidak ada ini itu dan semacam yang biasanya terjadi. Terus saya ngomong, sampaikan ke anak-anaknya Pak, kalau Pak Haji pengen seperti ini, saya sudah sampaikan ke putra putri saya, kalau saya meninggal urus saya seperti itu, sudah disampaikan. Alhamdulillah. Nah, artinya memberi wasiat ya. Sebelum kita meninggal jangan lupa kasih wasiat, bisa lisan bisa tulisan, yang kuat adalah tulisan. Zaman dulu ada beberapa contohnya di sini. Yang pertama, Ali bin Abi Thalib dia berkata radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat agar tidak ada seorang pun selain saya yang memandikan beliau. Rasulullah berwasiat kepada Ali bin Abi Thalib, berarti keponakannya ya, keponakannya sendiri. Nanti kalau saya meninggal, kamu yang memandikan. Maka wasiat ini disampaikan kepada yang lain. Dulu Rasulullah berwasiat kepada saya yang diamanahi untuk memandikan jasadnya. Maka dari sinilah kemudian Ali bin Abi Thalib mengatakan kana thayyiban hayyan wa mayyitan. Kata Ali bin Abi Thalib, ketika saya memandikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di usia yang 63 tahun kurang lebih, maka saya melihat bagaimana Rasulullah adalah manusia yang paling baik ketika hidup maupun setelah meninggalnya. Jasadnya luar biasa ya, keringatnya wangi Pak. Ada Ummu siapa lupa namanya itu,
ibu dari Anas bin Malik atau siapa. Nabi tidur siang, mampir. Tidur siang berkeringat kok, panas itu, ngalir. Diambil botol itu ditahan itu, dilap, kemudian diperes keringatnya itu, dimasukin botol. Lama-lama kemudian bangun Nabi. Ngapain ini gitu? Meres keringatnya. Saya keringat Nabi itu saya campur dengan minyak wangi. Karena keringat Nabi itu adalah sebaik-baiknya minyak wangi. Luar biasa. Kalau keringat kita Pak, sebaik-baik bau ya. Nabi itu sebaik-baiknya minyak wangi, diperes itu dicampur dengan minyak wangi. Luar biasa. Nah ini, kalau berwasiat maka tidak boleh ada intervensi. Tapi ketika memandikan Rasulullah ada 4 orang kurang lebih, 4 sahabat yang lain. Artinya yang bertanggung jawab untuk menggosok kemudian dan lain sebagainya itu adalah Ali bin Abi Thalib yang mendapatkan wasiat itu. Sisanya membantu, mengambilkan gayungnya, mengambilkan sabunnya dan semacamnya. Lalu Aisyah radhiyallahu anha berwasiat kepada Abdullah bin Az-Zubair radhiyallahu anhu, jangan engkau menguburkan jenazahku bersama mereka. Maksudnya Rasulullah, Abu Bakar, Umar. Rasulullah, Abu Bakar, Umar. Rasulullah tengah, Abu Bakar, kemudian Umar. Kubur jenazahku bersama para sahabatku. Artinya istri-istri Nabi yang lain di pekuburan Baqi'. Aku tidak ingin dianggap suci selamanya karena dikuburkan bersama Rasulullah SAW. Makanya jadi itu bukan area masjid, itu rumah Nabi SAW. Karena Nabi itu dikubur haitsu maqbidho, dikubur di tempat dia meninggal dunia. Ya, dikubur di tempat dia meninggal dunia. Di rumah, di kuburan yang sekarang itu yang ada di dalam area Masjid Nabawi, tapi disekat-sekat itu ya, itu ada 3 kuburan itu, Nabi, Abu Bakar dan Umar. Padahal Aisyah juga berhak dikubur di samping suaminya. Sekarang kan banyak suaminya meninggal, saking cintanya dengan suami, nanti saya kuburkan di sampingnya, samping pusaranya. Ada yang bertanya kemarin di sana, saking cintanya itu ditumpuk, boleh nggak? Saya nanti kalau mati ditumpuk lah Pak, sekuburan ini, seliang itu. Ada yang bertanya saking cintanya itu hidup dan mati bersama, hidup dan mati bersama. Ini wasiat dari Aisyah radhiyallahu anha. Makanya Aisyah tidak dikubur di tempat itu, cuma 3 saja. Nabi, Abu Bakar, kemudian Umar. Aisyah dikubur di Baqi', di kuburan Baqi'. Akan tetapi ini contoh, 2 contoh saja. Jika wasiatnya bertentangan dengan syariat maka tidak wajib ditunaikan. Nah, ini kan boleh memandikan, tidak dilarang dalam syariat. Kemudian dikuburkan di tempat tertentu yang dibolehkan, artinya dia punya hak untuk dikuburkan bersama Nabi, tapi dia minta bersama istri yang lain, istri-istri Nabi yang lain, maka itu boleh. Ya. Atau wasiat-wasiat lain-lain yang tidak bertentangan dengan syariat maka boleh dilakukan, boleh dikerjakan dan harus ditunaikan. Akan tetapi ini jika bertentangan dengan syariat maka tidak boleh ditunaikan. Ya. Misalkan berwasiat seluruh atau sebagian hartanya diberikan pada salah satu anaknya, nah, ini nggak boleh. Kenapa? Saya meninggal, saya punya anak, saya meninggal, punya harta, punya rumah, punya sawah, punya tabungan. Maka anak tidak boleh nanti saya meninggal, sawah yang nong kidul masjid misalnya, gua anakku pertama. Itu nggak boleh. Kenapa? Karena anak itu sudah menjadi ahli waris. Kalau saya meninggal otomatis anak punya hak, punya bagian dari harta peninggalan. Kalau mau sekarang namanya hibah, pemberian orang tua. Sawah kidul, sawah lor, gua anak pertama. Rumah ini, rumah itu, gua anak keloro. Nah itu boleh dibagi sekarang. Artinya hak kepemilikan harus sudah pindah tangan, udah pindah nama. Masih hidup. Tapi kalau sebelum mati, maka itu namanya hibah, bukan wasiat. Kalau sudah mati, baru disebut wasiat. Ya. Itu nggak boleh. Jadi kalau mengatakan harta itu, kalau saya mati nanti sawah yang sana buat anak saya, itu nggak boleh. Ya. Kenapa? Karena otomatis anak itu adalah ahli waris. Ahli waris itu pasti mendapatkan bagian. Tinggal berapanya nanti hitung-hitungannya di ilmu waris. Ya. Nah, kalau mau mendapatkan yang sana sini, maka itu harus dihibahkan. Sebelum meninggal harus sudah dibagi, pindah, ya, pindah nama, balik nama itu, nama sertifikatnya. Ya, yang terakhir, hadis terakhir dari Abu Umamah Al-Bahili.
bahwa Rasulullah SAW bersabda, ini contoh hadisnya yang melarang, fala wasiyata liwarisin, maka tidak ada wasiat harta bagi ahli waris, tidak ada ya. Jadi kalau mau dibagi, mau dikasih, ya silakan sampaikan, berikan sebelum meninggal dunia. Kalau sudah meninggal dunia, maka itu hitungannya bukan wasiat ya. Tidak berlaku wasiat itu ya. Artinya apa? Dia nanti dapat double, hartanya banyak ya. Sudah dapat bagian warisan, dapat wasiat juga. Kan yang lain iri. Berarti kan di sini ada ketidakadilan, tidak boleh. Tidak boleh. Yang kedua misalkan, atau dia berwasiat untuk masjid misalkan, untuk sekolah Al-Biru misalkan, ini lagi bangun, saya mau meninggal, ini udah ada tanda-tandanya, saya punya harta berapa? 1M misalkan, 1M, 3/4 M saya wakafkan untuk pembangunan Al-Biru misalkan, sekolah Al-Biru. Nggak boleh, karena batasnya adalah as-sulus wa sulusu katsir. Batas untuk wasiat itu adalah 1/3 harta. Berarti sisanya di ahli warisnya, sisanya tidak boleh dibagi. Kalau mau wasiat untuk pembangunan masjid misalkan, ya 1/3 saja. 1/3 dari 1M berarti berapa? 250 juta. 250 juta untuk Al-Birru misalkan. Nah, itu boleh. Sisanya udah untuk ahli warisnya, anak pertama, anak kedua, anak laki-laki, anak perempuan. Ya, demikian. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada kita, memberikan kemudahan kepada kita, dan senantiasa mendapatkan ilmu yang bermanfaat kepada kita, dan senantiasa kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.